Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, Ibu sangat senang sekali bisa berkumpul kembali dengan Ananda di kelas 11 jurusan TKJ ini. Mudah-mudahan Ananda juga semua senang ya ketemu Ibu lagi. Amin. Ya, Ananda semua, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan sebuah layanan, yaitu layanan informasi. Apa itu layanan informasi? Ada yang tahu? Ya, silakan. Betul sekali. Ya, layanan yang isinya tentang berbagai macam informasi. Ya, kurang lebih itu ya secara garis besarnya. Namun di sini layanan informasi merupakan kegiatan pemberian pemahaman kepada individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan topik yang akan disampaikan yaitu mengenai pentingnya konsentrasi dalam belajar. Kira-kira penting nggak sih konsentrasi dalam belajar? Bagaimana Ananda, penting nggak? Ya, penting ya. Karena konsentrasi ini dapat memberikan manfaat yang banyak untuk diri kita. Manfaatnya apa saja? Yaitu satu, meningkatkan daya ingat. Yang kedua, meningkatkan fokus diri kita. Yang ketiga, mampu meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terpenting, yang keempat adalah meningkatkan produktivitas diri kita. Begitu ya anak-anak semua ya. Dalam kegiatan lain ini ada asas-asas yang harus kita patuhi, yaitu salah satunya asas kegiatan. Jadi nanti Ibu akan memberikan penjelasan, memaparkan tentang informasi ini. Dalam kegiatan ini Ibu harap Anda semua mampu untuk menyimak dan memahami tentang informasi yang diberikan, dan juga aktif untuk bertanya ya. Yang mau mengungkapkan pendapat juga diperbolehkan, tapi terlebih dahulu angkat tangan kanannya ya, terlebih dahulu. Kita juga harus memperhatikan norma-norma yang berlaku. Misalnya nanti saat Ibu presentasi atau saat kegiatan berlangsung ada hal-hal yang sekiranya lucu, boleh untuk tertawa, tapi sewajarnya saja ya. Jangan sampai kelewatan gitu, apalagi sampai nutuk-nutuk meja. Khawatir kita membuat kegaduhan yang akhirnya kita justru mengganggu konsentrasi teman-teman kita di kelas lain. Dan apabila nanti ada hal-hal yang sekiranya rahasia, baik itu lisan maupun sikap kita, teman-teman kita di kelas ini, baiknya jangan disampaikan apalagi dibicarakan kepada orang lain ya. Cukup sampai di kelas ini saja. Bagaimana Anda semua, dapat dipahami? Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke kegiatan inti, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberi kelancaran, informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik, dan juga manfaatnya dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan inti ya. Namun sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam, kita akan mengikuti dulu senam otak. Senam otak ini agar kita lebih meningkatkan lagi konsentrasi. Oke, Ananda semua? Ya, sekarang Ibu harap Ananda semua berdiri ya. Kita praktikkan senam otaknya.
mudah-mudahan bermanfaat ya, nanti bisa dipraktikkan di rumah juga. Jadi berlatih supaya menambah daya konsentrasi kita dalam melakukan sesuatu hal. Nah, kita lanjut kepada materi ya. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing. Konsentrasi. Di sini Ibu mengambil dua tokoh untuk mengemukakan mengenai pengertian konsentrasi. Yang pertama menurut Slameto, konsentrasi adalah memfokuskan pikiran terhadap suatu objek tertentu dengan menyampingkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan proses belajar dan mengajar yang dilakukan. Pendapat yang kedua, menurut Afiana dan Hidayah, konsentrasi adalah pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku dalam bentuk penguasaan dan penggunaan pengetahuan yang terdapat dalam berbagai bidang studi. Jadi kalau kita simpulkan bahwa konsentrasi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting ya dalam proses belajar dan mengajar. Poin yang kedua atau materi yang kedua di sini ciri-ciri konsentrasi belajar yang baik. Don't think about it, just move your body. Listen to the music. Ada 6 poin ya kurang lebih di sini Ibu simpulkan. Yang pertama adalah perhatian terpusat. Jadi perhatian yang terpusat di sini bila kita perhatiannya lebih fokus akan menambah konsentrasi kita, meningkatkan konsentrasi kita lebih baik lagi dan membuang hal-hal yang tidak perlu dalam proses belajar. Yang kedua, antusias dalam belajar. Antusias yang tinggi dalam belajar akan menambah semangat konsentrasi dalam belajar. Antusias juga berguna untuk meningkatkan minat dan bakat kita dalam belajar. Yang ketiga adalah tenang dalam belajar. Tenang dalam belajar ini merupakan faktor eksternal ya, dimana apabila lingkungan kita itu kondusif, tidak bising, sunyi, cahayanya cukup, kelasnya rapi, itu akan mempengaruhi konsentrasi kita lebih baik lagi. Lalu yang keempat, mengemukakan suatu ide. Jadi di sini apabila kita terlatih dalam berkonsentrasi dengan baik, maka kita akan mudah untuk mengemukakan suatu ide dari belajar yang baru gitu. Jadi saat kita belajar nih mendapatkan pembelajaran yang baru, apabila kita sudah terlatih konsentrasi, itu akan mudah sekali kita untuk mengungkapkan ide di tempat yang baru, dimanapun dan kapanpun. Lalu yang kelima, aktif dalam proses KBM. Jadi apabila konsentrasi kita sudah bagus, ya akan terlihat anak-anak yang konsentrasi dengan baik itu akan terlihat aktif dalam belajarnya, dalam kegiatan belajar dan mengajar. Lalu aktif di sini juga ya nggak bisa secara spontan ya, tapi harus dilakukan secara dilatih gitu, ada kemauan untuk aktif, bertahap. Tidak bisa langsung kita aktif tapi bertahap, ada prosesnya. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah daya serap baik terhadap pelajaran. Apabila konsentrasi kita sudah baik, kita akan lebih mudah lagi menyerap pelajaran yang kita terima. Jadi itu ya, ada 6 ciri-ciri konsentrasi belajar yang baik. Tadi kita sudah membahas 2 materi. Yang pertama mengenai pengertian konsentrasi, yang kedua tadi mengenai ciri-ciri konsentrasi yang baik. Kita lanjut ya untuk materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing. Ada 2 jenis faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Anda sudah tahu semua ya apa itu internal dan eksternal. Oke, bagus. Ya, internal berarti dari dalam diri kita. Apa saja itu? Yang pertama faktor jasmaniah. Faktor jasmaniah ini adalah mengenai tubuh kita, jadi yang mempengaruhi apabila kadang kita mendapatkan atau menemui seseorang yang kurang fisiknya atau dalam artian mohon maaf cacat gitu ya, terkadang itu juga mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Jadi jasmania ini sangat penting kesehatan kita dalam lebih meningkatkan konsentrasi. Yang kedua intelijensi, perhatian, minat, bakat, kesiapan,
lalu ada kelelahan, ada motivasi belajar, dan juga ada insomnia. Nah, untuk insomnia ini udah tahu ya, insomnia itu adalah sulit tidur gitu. Jadi kalau kita sering sekali merasakan sulit tidur di malam hari, itu efeknya kita akan menjadi lelah, kita akan mendapatkan diri kita mengantuk saat belajar, capek, kadang ada yang ketiduran di kelas. Nah, itu artinya dia mungkin sering sulit tidur gitu. Akhirnya kelelahan, dan efeknya kita akan sering merasa ngantuk dalam kelas, akhirnya ketiduran gitu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi. Jadi di sini kita harus menyiapkan diri kita, dari fisik kita, dari dalam diri kita, supaya lebih baik, lebih sehat, lebih bagus staminanya, agar saat belajar kita mampu untuk berkonsentrasi. Yang kedua, faktor eksternal. Di sini ada keluarga, sarana dan prasarana, lingkungan, lalu media pembelajaran, dan juga metode mengajar yang kurang tepat. Maksudnya di sini adalah keluarga apa? Ini keluarga itu sangat mempengaruhi juga ya. Kalau orang tua, keluarga kita mendukung kita dalam belajar, maka kita akan lebih mampu untuk meningkatkan konsentrasi, semangat kita dalam belajar juga. Lalu yang kedua, sarana dan prasarana. Jadi sarana itu sangat mempengaruhi ya. Lebih seringnya kalau prasarana kita lengkap, itu akan memudah kita untuk lebih meningkatkan konsentrasi. Lalu yang ketiga, lingkungan dalam rumah ataupun lingkungan di luar rumah, masyarakat. Jadi kalau kadang kita ada lingkungan yang tempatnya enak, nyaman, pada saat malam hari tidak terlalu bising, itu akan membuat kita konsentrasi lebih baik lagi. Lalu ada media pembelajaran. Di sini media pembelajaran lebih untuk ke gurunya ya, untuk pengajarnya. Jadi di sini memang media pembelajaran, mengapa para guru kan sering menampilkan media-media yang bermacam-macam gitu. Ada melalui televisi atau nonton atau mendengarkan musik dulu, mau menampilkan slide, video, itu masuk media-media pembelajaran agar para siswanya itu tidak merasa bosan, dan akhirnya bisa dapat konsentrasinya juga dapat gitu, bagus, anak-anak lebih fokus lagi. Lalu yang kelima tadi, metode mengajar yang kurang tepat. Jadi kalau misalkan ada pengajar yang mengajar metodenya itu kurang tepat, akan mengakibatkan anak-anak itu, siswanya menjadi bosan, akhirnya tidak fokus, malah banyak yang bicara di dalam kelas dengan teman-temannya. Maka di sini para guru, pengajar ataupun dosen pasti akan membuat media dan metode itu sebaik mungkin, setepat mungkin, agar para siswanya mampu memahami, menyimak, dan konsentrasinya semakin bagus, sehingga pembelajarannya dapat dipahami dan juga dinikmati, dan semuanya merasakan kenyamanan dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Kita lanjut lagi, tadi sudah faktor-faktor yang mempengaruhi, sekarang ada dampaknya, dampak konsentrasi terhadap prestasi belajar. Don't think about it, just move your body. Ada dampak positifnya, yaitu mudah menerima pembelajaran ke dalam memori otak. Yang kedua, semangat yang besar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam proses belajar. Yang keempat, semakin sering melatih konsentrasi belajar akan meningkatkan pula prestasi belajar. Dampak negatifnya. Jadi dampak konsentrasi terhadap prestasi belajar yang negatifnya adalah apabila tidak mempunyai konsentrasi belajar yang kuat, maka akan menimbulkan proses belajar yang tidak optimal. Hal tersebut akan membuang waktu, tenaga, dan biaya tentunya ya. Lalu kurangnya konsentrasi akan menyebabkan pemahaman terhadap pembelajaran berkurang, tidak memperhatikan materi yang disampaikan, sikap tidak peduli terhadap situasi kelas, dan tidak memperhatikan tugas yang diberikan. Jadi gitu ya, hal-hal yang negatif apabila kita tidak berkonsentrasi dalam belajar. Oke, demikian ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, sekarang adalah
Ibu meminta beberapa siswa, beberapa dari kalian yang mau ke depan untuk menyampaikan kembali, menjelaskan kembali secara singkat saja, nggak perlu lama-lama apa yang tadi telah kalian terima dari Ibu. Kira-kira ada yang mau? Ayo, Ibu beri kesempatan 10 menit ya. Jadi kita bisa dapat beberapa orang yang mau untuk ke depan dan menjelaskan kembali materi yang tadi telah Ibu sampaikan. Silahkan. Ya, oke. Kita tepuk tangan, beri tepuk tangan kepada teman kita yang mau ke depan. Oke, alhamdulillah ya. Tadi sudah ada 3 orang yang ke depan menyampaikan materi kembali dengan baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan lagi ke yang meriah untuk teman-teman kita. Nah, untuk sekarang kita lakukan tanya jawab ya. Tadi kan sudah Ibu memberikan materinya, sudah melakukan pemberian informasi kepada anak-anak semua. Lalu juga teman-teman anak-anak juga sudah ada yang mau berani menjelaskan kembali dengan singkat dan baik sekali ya tadi. Nah, sekarang barangkali dari teman-teman anak semua ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Nanti kalau Ibu bisa jawab, Ibu akan jawab, ataupun ada teman-temannya yang mau menjawab juga boleh. Teman-teman juga sudah ada yang bantu untuk menjawab. Terima kasih ya, Ibu sangat senang sekali. Kelas ini sangat aktif, antusias juga dalam melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan kalian juga senang ya melakukan kegiatan ini. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini materi cukupkan sekian ya. Nah, untuk minggu depan insya Allah Ibu akan memberikan layanan penguasaan konten dengan topiknya yaitu kiat, tips, dan trik meningkatkan konsentrasi. Jadi, nah, untuk persiapan menuju ke minggu depan, Ibu harap di minggu ini, catat ya anak-anak ya, didengarkan, disimak juga boleh, catat juga boleh. Seminggu ini, Ibu minta kepada anak-anak, setelah materi yang Ibu berikan tadi, nah anak-anak semua praktekkan di rumah. Nanti Ibu akan beri pertanyaan di minggu depan ya. Jadi kalian praktekkan nih seminggu ini sesuai dengan gaya belajarnya, bagaimana konsentrasi kalian bisa lebih meningkat lagi. Baiklah Nanda, Ibu sudah sebarkan tadi ya di meja masing-masing. Itu merupakan instrumen penilaian. Ibu harap Anda semua dapat mengisi dengan sejujurnya ya. Tidak perlu takut salah karena ini tidak ada yang benar ataupun salah. Jadi ini hanya ungkapan dari Anda semua terhadap kegiatan pada hari ini. Ibu beri waktu 2 menit ya. Terima kasih atas lembar jawabannya, atas instrumen penilaian yang sudah diisi ya. Baiklah Anda semua, dari awal kita melakukan kegiatan ini, kira-kira apa yang dapat Anda simpulkan dari hasil kita layan ini? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Iya, betul sekali. Alhamdulillah, terima kasih ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman kita. Ya, jadi gini, dapat disimpulkan sini ya bahwa konsentrasi itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Semakin tinggi tingkat konsentrasi, maka proses belajar menjadi lebih efektif. Itu ya kurang lebih ya Anda semua yang dapat disimpulkan untuk kegiatan pada hari ini. Ini adalah layanan informasi dengan topik pentingnya konsentrasi dalam belajar. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahami layanan tadi dan juga dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah Anda, kita ada di ujung acara ya, di ujung kegiatan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa agar apa yang kita tadi belajar itu kita pelajari dapat dimaknai, dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't think about it, just move your body.